Di antaranya ada beberapa poin bagaimana supaya kita mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan husnul khotimah di ujungnya dalam keadaan baik, poin yang pertama adalah istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salah satu kemudahan umat Nabi Muhammad SAW yaitu diberikannya bagi umat Nabi Muhammad husnul khotimah. Insya Allah pada kali ini tema yang akan saya bacakan itu atau bawakan yaitu bagaimana cara mencari husnul khotimah. Di antaranya ada beberapa poin bagaimana supaya kita mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan husnul khotimah di ujungnya dalam keadaan baik, poin yang pertama adalah istiqomah. Jadi harus ada keistiqomahan. Apa sih istiqomah? Tetap terus-menerus di dalam keimanan kepada Allah. Karena iman itu kadang naik, kadang turun. Kadang kuat, kadang lemah. Sebagaimana yang Rasul gambarkan, al-imanu yajidu wa yanqusu. Iman itu kadang yajid, naik, ya kadang juga turun. Terasakan oleh kita semua ya. Sementara kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun tetap ya. Bahkan totalitas kita diperintahkan itu selain total di dalam ajaran, kita diperintahkan total di dalam tempat. Dimanapun kita tetap harus bisa taat kepada Allah, kapanpun kita harus taat kepada Allah, dan juga dalam kondisi apapun tetap diperintahkan untuk taat kepada Allah. Karena ketika kita istiqomah, kapanpun Allah akan ambil kita, insya Allah bisa diraih. Sekarang tinggal ke depan itu berusaha. Dan yang jadi sandaran kenapa harus istiqomah, kita lihat surat Al-Fussilat 41 ayatnya ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla tahupu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang qalu yang telah berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Di sini ada bahasa sesungguhnya orang-orang yang sudah berkata. Dan ketika ada lafaz qalu berkata, itu adalah maksudnya apa yang dia ucapkan itu perkataannya sesuai dengan keyakinannya. Apa yang dia ucapkan pun sesuai dengan prakteknya. Tapi lafaz qalu di sini berkata di sini yaitu orang yang memang di lisannya keluar lafaz-lafaz, kemudian lafaz yang keluar lewat lisan itu diteruskan dengan hatinya dengan sebuah keyakinan, dan tahapan berikutnya yaitu dipraktekkan dengan anggota tubuhnya. Jadi ketika orang mengatakan innalladzina qalu, mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Rabb itu apa sih? Rabb itu adalah pengatur, adalah pengurus, ya.
pengatur, pengurus, zat yang harus kita ibadahi. Siapa? Allah. Nah, berarti ketika mengatakan Rob itu adalah Allah, dia bukan mengucapkan doang, tapi dia yakini juga memang hanyalah Allah yang ngatur alam semesta ini, yang ngatur dirinya, dan juga dia praktekkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur kita dalam sehari semalam, diperintahkan aqimus sholah, disuruh sholat. Kemudian pas punya harta kita diperintahkan wa'atu zakat, keluarkan zakat. Maka dia pun mempraktekannya. Jangan sekedar kita mengucapkan Rob Allah tapi tidak mempraktekannya. Perintah Allah kita nggak jalankan. Disuruh sholat nggak sholat, disuruh mengeluarkan hartanya tidak mengeluarkan hartanya, maka nggak termasuk kepada orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah. Rasulullah SAW kan mengatakan, dak kok tomal imani, kalau kita ingin merasakan manisnya iman, man rodiya bilahi roba, kita harus ridho Allah sebagai Robnya, sebagai pemeliharanya, sebagai pengaturnya, sebagai zat yang wajib diibadahinya. Nah, ketika kita diperintahkan mengucapkan, kemudian kita yakini dan diamalkan dengan perbuatan. Sementara iman itu kadang naik, kadang turun. Kadang kita bisa menjalankan, tapi banyak pula kita tidak bisa menjalankannya. Karena iman tadi naik dan turun. Maka langkah berikutnya setelah kita tuh mengatakan Rob kami adalah Allah, kita yakini dan kita amalkan, kalimat berikutnya sumas takomu, kemudian istiqomah. Dan untuk istiqomah sebenarnya kita sering latihan. Kenapa sering latihan? Kita contohkan amal-amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Oh, iman kadang yajib ya nambah di bulan Ramadan. Dibuktikan dengan amal pun tambah rajin. Maka setelah kita mengatakan Rob kami adalah Allah dengan bulan Ramadan datang, kemudian di hati kita yakini, dibuktikan juga dengan perbuatan kita menjalankan amal-amal ibadah pada bulan Ramadan, maka langkah berikutnya teh di Syawal teh sumas takomu, kemudian istiqomah. Khawatir pas meninggalnya di bulan Syawal, Ramadannya rajin, Syawalnya enggak istiqomah. Tetapi kalau terus menerus, insya Allah ketika meninggal di bulan Syawal pun akan mendapatkan husnul khotimah. Bahkan di sini yang garis besarnya itu istiqomah di dalam keimanan. Maka di dalam tafsirannya lapad sumastaqomu ini ala tauhid. Pertama terhadap tauhid keimanan, baru berikutnya wa guerihi mimma wajaba alaihim. Berikutnya setelah tauhid ya tadi ibadahnya. Berikutnya akhlaknya. Jadi istiqomah yang paling pokok itu adalah istiqomah iman. Iman naik turun. Terus kalau enggak mengejar husnul khotimah, kita mau lewat apa? Sehingga kalau jujur-jujurnya saya sendiri tanyakan, coba atau bapak-bapak sendiri tanyakan kepada diri pribadi sambil bercermin, kira-kira saya tuh sampai usia segini 55 tahun, 50 tahun, kira-kira amal baik dan buruk banyakan mana? Mungkin waktu ini antara ibadah dan maksiat banyakan mana kita pakai? Maka salah satu jalan yaitu berusaha untuk bersungguh-sungguh. Ketika males mau datang ke masjid, pasti males itu ada, tetapi paksakan untuk pergi dan berangkat. Ketika mau qiyamul lail, males banget qiyamul lail, coba paksakan. Sehingga nanti keutamaan yang orang istiqomah bagaimana? Pas tidak mampu lagi pun menjalankan apa yang kita jalankan karena ada uzur, insya Allah nilai kebaikannya tetap akan ada. Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum maka baginya ajrun ada pahala ghairu mamnun yang tidak putus. Kalau belum bisa istiqomah sholat malam, coba istiqomahnya dulu dari berwudu, dawam wudu.
nggak pernah putus wudhu. Coba itu aja yang sederhana. Ya kalau belum bisa tadi dawam tentang sholat malamnya. Diawali istiqomah terus menerus, jangan putus wudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Walaupun bukan untuk sholat. Mau tidur, wudhu. Maka tadi turun malaikat, kita udah dawam wudhu saja. Coba dawam wudhu, mau tidur kita wudhu pas tertidur. Sama di sana pun, ya Allah, kata malaikat berdoa kepada Allah. Yang Rasulullah sampaikan, ya Allah, maka selamatkanlah ini orang yang tidur itu dari kejahatan-kejahatan manusia dan kejahatan-kejahatan jin. Ya Allah, ampunilah dosanya. Pas balik lagi, kan tidur suka bolak-balik ya. Setiap bergerak, malaikat doakan. Setiap bergerak, malaikat doakan. Maka pantas tanajalul malaikat. Itu baru satu sisi wudhunya saja. Tapi kan kalau udah wudhu, kadang semangat berikutnya ada. Sholatnya ingin muncul, baca Qur'annya ingin muncul. Akan berimbas, berefek kepada hal-hal yang lain. Sehingga wajar dalam ayatnya dikatakan sangat banyaklah turun malah malaikat. Bahkan di sini turun malaikatnya bagi orang yang istiqomah indal mauti, sampai menjelang maut, kematian. Sementara kan kalau kita udah menjelang kematian, di sana iblis itu akan memaksimalkan usahanya supaya kita celaka. Tapi kalau di sana malaikat mendoakan kita, insya Allah itu akan jadi jaminan tanajul malaikat. Bahkan Allah tahu pu, jangan pernah takut, wala tahjanu, dan jangan bersedih hati. Jangan takut menghadapi masa yang akan datang, hari akhir nanti ya, di akhirat nanti nggak perlu takut. Wala tahjanu, dan jangan bersedih hati masa yang lalu. Kenapa? Masa yang lalu Allah akan ampuni. Dosa-dosa kalau kita hitung banyak sekali dosa itu. Bahasanya karimah. Nah, dosa kita itu mungkin seperti butiran pasir. Butiran pasir, coba hitung butiran pasir satu sabaraha. Mungkin dosa kita seperti itu. Jangan satu truk, satu genggam saja berapa biji itu. Bicara dosa mah. Maka kita tuh ngejar lewat apa sih? Lewat ibadah kita minim, ya. Lewat sholat kita minim. Kenapa minim? Karena tadi sholat kita kadang digeser-geser waktunya. Udah digeser buru-buru sholat nage. Kamu udah janjian mau berangkat kerja mah gitu ya. Geus anu assalamualaikum temen, assalamualaikum. Kira-kira sholatna kumaha? Udah gitu kadang pikirannya kemana? Kemana-mana. Kalau ngandelin amal-amal. Coba salah satu cara tadi kita mengejar husnul khotimah, usaha. Walaupun sholatnya masih kayak tadi gitu ya. Kadang sholatnya kita masih pikiran kemana-mana. Sholatnya belum bisa totalitas, nggak apa-apa. Yang penting keistiqomahannya kita jaga. Keistiqomahannya kita usahakan, kita perjuangkan. Dan berat yang namanya istiqomah tuh. Sampai-sampai kan banyak candaan, cina istiqomah berat, anu ringan mah istirahat. Ya kan? Istiqomah berat, anu ringan mah ya namanya istirahat ya ringan, enak namanya istirahat. Istiqomah berat ya emang berat. Harus ada ikhtiar kita, harus ada usaha kita. Dan juga kenapa harus ada usaha? Karena dari sisi kalimahnya menurut ilmu sorofun itu ada tambahan hamzah, sin, dan ta. Asal nama koma, tambahan hamzah, sin, dan ta, jadi istaqoma. Sementara ketika ada tambahan huruf hamzah, sin, dan ta, itu mananya litolab. Aritolab dia harus diusahakan, harus dicari. Jadi istiqomah itu nggak bisa datang sendiri, tapi ada ikhtiar kita, ada usaha kita bagaimana supaya kita menjadi orang yang istiqomah. Ingin istiqomah masalah iman, ya berarti usaha kita hadir ke majelis ilmu. Ingin istiqomah kita dalam ibadah, berkumpul sama orang-orang yang ahli
ibadah. Ada ikhtiarnya. Yang mah pengen istiqomah, waktu talim, ayo berangkat mancing. Ini istiqomah mancing nanti. Atau nanti waktu liburan. Kan? Itu harus ada ikhtiar. Dan penyesalan itu ketika kita di akhir kehidupan. Pas perpindahan alam itu kita diperlihatkan, tapi di sana waktu tidak ada untuk kembali lagi. Boro-boro lama, sedetik saja nggak bisa dikembalikan lagi. Karena jatah kita semua udah ada. Kita tinggal menunggu jatah kita kapan. Nah, ketika jatah itu habis, mudah-mudahan dalam kebaikan. Ya ada ikhtiar, ada usaha. Nggak bisa kita raih kenikmatan yang hakiki nanti itu dengan cara yang nyantai, nggak bisa. Adunya darul bala, dunia itu tempat ujian, bukan labun walaibun, bukan tempat permainan, bersenang-senang, bersendaguro, bukan tempatnya. Justru ketika orang beriman ingin senang di dunia itu, salah tempat. Dunia mah kata Rasulullah darul bala, tempat ujian, jadi selamanya diuji. Bahkan di dalam yang diriwayatkan oleh Aisyah makan adunya sijnul mukminin, dunia mah penjarana orang beriman. Wal jannatu lil kafir, surganya orang kafir. Orang kafir mah ya surganya tempat kenikmatan. Tapi bagi orang beriman dunia mah adalah penjara. Di penjara ada enaknya enggak? Bukan kenikmatan. Itu bagi orang yang beriman penjaranya. Sebagaimana tadi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu. Nah, kita tuh lagi terpenjara. Kenapa terpenjara? Ingin kebebasan, ingin menuruti hawa nafsu, dilarang. Ya kan? Ingin hidup tanpa aturan, dilarang. Maka di sini mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga istiqomahan. Jadi selamanya, pasti ada gangguan. Mungkin ketika kita sekarang bisa hadir di sini dalam kondisinya mendukung. Kenapa mendukung? Badan sehat, gitu ya. Anak-anak pada baik, keluarga baik, mungkin stok makanan untuk di dapur masih cukup. Ketika bisa hadir ya wajar. Gitu ya. Tapi mungkin kita pun akan mengalami kondisi yang sebaliknya. Karena itu Allah akan berlakukan sebagaimana orang-orang dahulu diberlakukan. Yang mana Allah sampai merintahkan kepada orang-orang beriman, infiru hipapa wasikola. Berangkatlah kita untuk taat kepada Allah, hipap dalam kondisi ringan, wasikol dalam kondisi berat. Ringan dan berat pun kita diperintahkan untuk berangkat dan berjalan. Akan mengalami itu. Nah, kondisinya lagi berat, lagi sikol, kita berusaha tetap bisa menjalankan perintahnya. Kalau ya bisa ya dipaksakan. Dan kalau ada malas, perangi. Ya. Ada malas perangi. Karena musuh kita itu pertama adalah nafsu, Imam Ghazali ya. Kedua, kehidupan dunia, harta dan keluarga mungkin. Ketiga, setan dari golongan manusia. Nah, yang terakhir setan dari golongan jin. Nah, iblis tuh. Bahkan ini dianggap paling gampang ya, nomor keempat. Yang paling berat adalah nafsu, karena ada di dalam jiwa kita terus menerus nafsu. Setiap saat hadir. Harta dan keluarga kadang nggak bareng terus menerus. Itu yang di sekitar kita. Tapi itu pun berat, harta dan keluarga. Kemudian setan dari golongan manusia. Yang di samping bapak-bapak. Ketika manusia sikap dan sifatnya seperti ajajil dulu, berarti jadi setan. Nah, setan yang serem-serem mah, nah waktu kecil makan setan itu seremnya. Ada tanduknya, bertaring, wajahnya serem setan. Nah, setan yang kayak gitu mah udah pada istirahat. Kenapa? Karena manusianya banyak yang jadi setan.
itu akan mengganggu kita. Maka perangi supaya berusaha untuk istiqomah berat. Betul, mudah-mudahan. Maka kalau melihat ingin istiqomahnya bagaimana? Paksakan, perangi dalam kondisi apapun. Walaupun Bapak nggak akan pernah menang tuh melawan nafsu tuh. Disuruh memerangi nafsu, tapi nafsunya nggak pernah kalah. Berat nggak tuh? Berat. Kalau disuruh memerangi sesuatu yang akan kalah, mungkin ada harapan kuat kita. Tapi kita disuruh memerangi yang tidak pernah akan kalahkan. Akan terus ada nafsu mah, paling cuma bisa diarahkan. Mau berangkat tidak taat, mau berangkat maksiat kita arahkan supaya taat dan tidak maksiat. Itu yang pertama. Bahkan orang yang istiqomah sehingga pantas mendapatkan husnul khotimah, Allah kabarkan wa absyiru, dan Allah akan kasih kabar gembira bil jannati, dengan surga, alati kuntum tu'adun, yang Allah persiapkan, yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman. Jadi poin pertama untuk mencari husnul khotimah yaitu adalah istiqomah. Yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan husnul khotimah di ujungnya dalam kebaikan, maka perbaiki lahir dan batin kita. Ini tadi istiqomah, terus tahapan berikutnya ada perbaikan, ada servis diri kita, lahir dan batin, luar dan dalamnya. Semuanya harus kita perbaiki. Bagaimana nih cara memperbaikinya? Kita sadar dulu ya dengan yang sering kita ucapkan, sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ya, Al-An'am, surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Ini mudah-mudahan jadi gambaran bagi kita juga. Qul, katakanlah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati, untuk siapa itu teh? Kita di lisan mah mengakui itu di lisan mah. Maka ini ada perbaikan. Karena khawatir ketika di lisan udah mengakui kita teh salatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah. Secara prakteknya udah belum? Hidupku untuk Allah. Khawatir hidupnya untuk keluarganya. Hidupnya untuk perusahaannya, hidupnya untuk jabatannya, sehingga bentrok kepentingan Allah dan usaha pun usaha yang diutamakan. Nah, kalau kondisi seperti itu, perbaiki lagi ya. Perbaiki lagi lahir kita, batinnya dari sisi niat. Kita mengatakan sholatku, ibadahku tadi hanya untuk Allah, hidupku matiku untuk Allah. Sisi batinnya khawatir kita sholatnya itu bukan untuk Allah, tapi kita sholatnya ingin balasan dengan dunia, kita sholatnya ingin karena manusia, kita sholatnya karena ingin dilihat, kita ibadahnya karena ingin didengar. Maka perbaiki lagi. Ada di poin yang kedua, terus menerus perbaikan. Jangan ditunggu udah rusak banget baru diservis. Motor kalau udah rusak banget mah diservis mah mahal ya. Tapi kalau dari awal sedikit perbaiki, udah kendaraan pun nyaman, enak. Nanti biayanya pun nggak terlalu besar. Ayo ini mah udah rusak gitu. Berarti dengan bahasa perbaikilah lahir dan batin, kita jangan merasa udah baik. Dan ini bahaya kalau kita udah merasa
baik. Justru kalau kita udah merasa baik, hakikatnya kita lagi menuju kepada kejelekan karena udah di dalam posisi merasa baik. Tapi kalau kita merasa belum baik, insya Allah akan terus-menerus berusaha ke arah yang baik karena merasa belum baik. Jadi tempat malah cuma dua, baik dan tidak baik. Kalau udah merasa baik, berarti kita di sini akan ujuk kepada yang tidak baik. Tapi kalau kita merasa belum baik, ya berarti kondisi di sini akan terus-menerus usaha kepada yang baik. Sehingga terus-menerus perbaikan dan perbaikan. Nggak pernah merasa puas dengan status diri sendiri, nggak merasa puas yang sudah dimiliki. Apalagi kalau dibandingkan dengan amalan-amalan orang-orang dahulu, para sahabat, para tabiin, bagaimana beliau menjalankan ketentuan ajaran Allah. Kalau baca ayat-ayat tentang siksa, para sahabat menangis gitu ya. Yang terkenal kan Umar ibnu Khattab kan kalau baca surat Al-Ghasyiyah teh nangis. Sama ya, Bapak G suka nangis ya? Nangis. Kalau imamnya suaranya merdu gitu. Jadi nangis. Nangisnya karena suaranya. Terus yang lain nangis kenapa? Karena ngelihat yang lain nangis gitu. Nangisnya kenapa? Ngelihat yang lain nangis. Juga gitu. Umar ibnu Khattab baca surat Al-Ghasyiyah ayat tentang siksa, diresapi, dipahami. Itu padahal para sahabat orang-orang terdahulu oleh Rasulullah SAW selalu diajarkan perbaiki diri, tingkatkan amal, perbaiki iman, tingkatkan amal, bahkan ikhlaskan nanti amal. Maka mudah-mudahan kita pun paksakanlah. Kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah, 1 istiqomah, 2 terus menerus perbaikan. Perbaikannya perbaikan bukan orang lain, diri sendiri. Kalau udah disibukkan kita memperbaiki diri sendiri, boro-boro ngurusin orang lain. Boro-boro menjasis menghukumi orang lain. Nggak akan sibuk ngomongin orang lain. Kalau dia disibukkan memperbaiki dirinya sendiri. Paling pun orang lain itu adalah orang yang terdekat, sebagaimana perintah Allahnya, ku anfusakum wa ahlikum. Paling pun diri sendiri, ada berikutnya adalah ahlinya, keluarganya. Soalnya kan ada sebagian tuh ya, yang mana sebagian ini pun oleh Rasul pun udah digambarkan. Ada sebagian tuh orang tuh diri sendirinya kurang diperhatikan, sibuknya ngurusin orang lain, itu ya. Orang lain terus diperhatikan, keluarganya mah anak dan istrinya enggak juga diperhatikan. Ke orang lain mah terus waktu. Padahal perintahnya pun coba perbaiki diri dan keluar terus menerus. Kalau kita semua kompak nih memperbaiki diri sendiri, kemudian kita kompak memperbaiki keluarga, itu efeknya apa? Masyarakat akan terbentuk masyarakat yang baik. Kita mah ingin masyarakat yang baik, ingin masyarakat yang kondusif, ingin masyarakat yang tatanan Islam, diri saja nggak mau memulai. Indah binafsi, mulai dari diri sendiri. Diri sendiri kita perbaiki, insya Allah berefek kepada istri dan anak. Satu rumah terbentuk tuh, namanya usroh toibah, keluarga yang baik. Keluarga yang baik itu dibentuk dari sasiah toibah, pribadi-pribadi yang baik. Satu keluarga terbentuk, terus beberapa keluarga terbentuk. Jadi Korea toibah, lingkungan yang baik. Kesanahnya dari Korea berikut jadi baldatun toibah. Kalau udah baldatun toibah, warobun gopur. Dari mana itu munculnya? Dari perbaikan diri lahir dan batin. Maka tadi coba ceknya dari ayat Al-An'am 162-nya. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Bener nggak untuk lillahi rabbil alamin? Bahkan yang harus kita bener malu teh di sini ada bahasa hidupku matiku untuk. Sementara coba cek, bener nggak hidupku untuk Allah 24 jam teh?
Kalau belum Pan, di sana ada ranah kita, ada tempat kita untuk perbaikan diri. Nah, saya tidak belum untuk Allah. Kenapa? Masih banyak untuk diri sendiri, masih banyak untuk keluarga. Bahkan juga kan ada yang dijadikan sebagai bacaan sholatnya. Ini malah nggak mau baca sholat itu macam berat. Justru itu untuk perbaikan. Untuk perbaikan kita. Dan kita ucapkan tiap saat itu ya. Oh, beberapa kali kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa sok dilewat gitu, langsung we Fatihah gitu. Tadi kan langsung Fatihah, cenah surat ge jarang, langsung we ruku. Sah-masah sholat teh itu ya. Pantesan sholat teh itu berefek dalam kehidupan sehari-hari, cenah dina sholatna ge korupsi we gitu. Nanti mencuri mah itu ya, mencuri sholat mah kata Rasul kan tidak sempurna ruku atau tidak sempurna sujudnya. Sujudnya kayak burung matuk makanan doang. Cok beres itu. Itu kalau di rumah, insya Allah kalau berjamaah enggak ya. Nah, bingung imamnya rada lama gitu ya. Jadi pas bangun teh kan malu gitu. Nah, pas di rumah mah kan tasbih nage cenah sakali gitu. Jeung imam kan imamna 5 kali, makmum bisa 3 kali kan gitu. Ini kalau berjamaah kan imam kata Rasul disunahkan 5 kali supaya makmum bisa mengejar 3 kali. Mun imam 3 kali kan makmumnya sekali gitu. Mun imam sekali makmum teu kabagean. Sah salatnya mah gitu ya. Tuh, insyaallah bisa ya. Perbaikan terus menerus. Oh, saya mau udah baik, sombong tuh iblis itu. Ya, kalau merasa udah baik. Kita tuh banyak kekurangan, bahkan kalau Allah mau munculkan aib kita, kesalahan kita itu mungkin banyak sekali. Tapi kenapa kadang tetangga, kadang orang masih menganggap baik karena Allah belum buka aib kita. Belum. Yang tahu siapa? Kita sendiri. Maka berhubung yang tahu kita sendiri, coba terus menerus perbaikan diri. Sekarang kita udah merasa baik, terus perbaiki lagi. Banyak harus kita perbaiki. Tadi poin yang pentingnya sampai benar-benar hidupku, matiku itu untuk Allah. Itu yang sudah baik. Karena akan ganggu terus tuh. Kadang ibadah untuk Allah, ada yang ibadah untuk selain Allah. Sehingga rajinnya pun, rajin sodakohnya, supaya apa? Supaya lancar di dalam urusan dunianya. Nah, ada yang kayak gitu. Nah, kita mah udahlah, Allah tuh nggak akan bohong, Allah tuh udah berjanji, ketika kita bayar sodakoh, mengeluarkan harta, Allah akan balas, nggak perlu mikiran, Allah balas pun Allah akan balas. Kenapa harus diniati ingin dapat balasannya? Allah itu nggak akan mengingkari janjinya. Udah, lillah semua kita jalankan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus menerus perbaikan dan perbaikan. Jadi dari hari ke hari itu terus perbaikan diri. Dari mana kita perbaikan dirinya? Dari anggota tubuh aja dulu tanya. Anggota tubuh yang paling berat mana? Hati itu. Paling berat gak perbaikan hati itu? Kadang lisan mah udah baik kita teh. Anu dulu mah bahasa binatang sering keluar, nada genu tinggi-tinggi, udah bisa diperbaiki itu. Tetapi hati, karena hati mah kadang yang di samping kita nggak tahu, orang yang diajak bicara kita pun nggak tahu, maka untuk memperbaiki hati itu lebih berat lagi. Hati ketika amal ingin dilihat, hati ketika amal kita ingin didengar, tuh hati itu akan bergejolak. Ya. Maka terus menerus perbaikan hati kita. Sampai-sampai kita lihat perjalanan Rasulullah SAW bagaimana tentang hati beliau. Tergambar di dalam kehidupan beliau. Ketika dicaci dimaki, beliau balas dengan kebaikan. Bayangkan dicaci, dimaki, diejek, dihina, dilemparin batu, tapi Rasul berkatanya, berdoa kepada Allah, ya Rob, wahai Robku, sesungguhnya mereka adalah kaum yang belum mengerti, kaum yang belum tahu. Berarti kan lulus sampai
hati-hatinya. Ya kita pun dah berusaha untuk perbaikan diri terus menerus. Dalam rangka apa tadi? Mencari husnul khotimah. Berat ya berat. Tapi inilah jalan kita. Ngandelin amal kita tuh tadi sangatlah sedikit. Ya. Ngandelin keimanan banyak turunnya tadi gitu ya. Naik turun banyak turun, bahkan mungkin nggak turun lagi, jatuh gimana. Turun 10 naiknya hiji itu ya. Turun 10 naik 1, turun 10 naik 1, berarti semakin lama semakin bawah. Amal rajinan males, banyakan malesnya gitu. Mun 11 bulan teh mah Ramadan tuh yang rajina. Yang 11 bulan kadang males. Tinggal aja buktikan oleh Bapak. Ramadan mah saumnya sebulan penuh full, tamat kan? 6 hari Syawal pada tamat gak? Tuh kan. Atau di luarnya 8 hari weh Senin Kemis. Jalan nggak tuh Senin Kemis? Apa saum Daud di sini mana? Cina kurang, Senin Kemis cuma 8 hari, saum Daud weh cina 15 hari. Masih kalah Ramadan mah 30 hari. Tapi kenapa 30 hari mah semangat? Tapi kadang yang lainnya enggak. Itu kan banyak malesnya. Alak baik buruk, kadang banyak buruk. Maka dengan kondisi seperti itu terus menerus istiqomah dan perbaikan diri. Baru 2 nih. Yang ketiga, ketika kita ingin mencari husnul khotimah, tahapan ketiga adalah berdoa kepada Allah ingin mendapatkan husnul khotimah. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 101. Jadi berdoa, tuh doanya juga ada. Di sana di ujung ayatnya ada doa yang beliau contohkan, tawafani musliman walahikni bisolihin. Ya Allah, wafatkanlah aku musliman dalam keadaan Islam, wa alhikni, dan ingin digabungkan, ingin dikumpulkan beserta orang-orang yang soleh di kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan ini pun kita lagi diarahkan oleh Allah berkumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kumpulnya ini sampai ujung usia kita. Maka doa juga tuh. Kalau doanya belum hafal, ya tinggal lihat di dalam ayatnya tadi. Pendek dah ya. Tawafani musliman wa alhikni bisolihin. Hafal kan langsung? Hafal sekarang man, tapi bubar sopohode gitu. Ya buka wes suratnya. Ya Allah wafatkanlah. Maka nanti kalau udah hafal bacakan pada sholat. Bahkan silahkan tuh setelah istighfar berdoa kepada Allah, ya Rob, Allahumma, silahkan tawafani, Allah wafatkanlah aku musliman dalam keadaan Islam yang berpasrah diri, wal hikmi, dan kumpulkanlah atau gabungkanlah kita. Kalau sendiri nih kan, kalau jadi berjamaah nggak apa-apa diganti dengan bahasa nak gitu ya, bukan dengan nih tawafana gitu ya. Kalau banyak mutakalimnya, kalau ini kan mutakalim wahdah, kalau banyak kan mutakalim al-ghair, ada yang lain. Silahkan perbanyak doanya tuh. Jadi ikhtiarnya ada, tadi dengan istiqomah, kemudian juga dengan terus menerus perbaikan hubungan kepada Allahnya dengan berdoa. Usahanya pun lahir dan batin, lahirnya ada, usahanya batinnya pun ada. Ini mah dalam rangka ikhtiar kita dan usaha kita. Ya, doa dan usaha kita jalankan. Mudah-mudahan dengan doa dan jalankan, Allah memberikan tuh benar-benar di ujung kita dalam kebaikan. Nggak perlulah Bapak risau dengan masa lalu Bapak. Dan kita nggak perlu bingung masa yang akan datang, karena tadi janji Allah, masa yang lalu Allah akan ampuni, masa yang akan depan nggak perlu bersedih. Akhirnya apa? Walaupun masa lalu banyak dosa, banyak hilaf, banyak salah, sholat pun banyak berapa kali kita tinggalkan.
Padahal sekali melanggar ya disebut iblis dulu teh ya. Kita melanggarnya berkali, jujur coba berkali-kali nggak sholat aja. Ini satu jenis. Semenjak balik hitungannya. Sementara balik bapak bisa saja 13 tahun dulu teh ya. Bisa 12 tahun, bisa 14 tahun. Nah semenjak itu berapa kali coba sholat yang bapak tinggalkan? Satu, dua, apa nggak terhitung kira-kira? Itu baru dari sholat. Saum aja saum. Rajin nggak saum dari kecil tuh? Gak wallah alam gitu ya. Pelanggaran, banyak gak pelanggaran? Banyak. Tapi bapak nggak perlu bersedih, coba sekarang aja maksimalkan. Nggak perlu bersedih, masa lalu Allah akan ampun. Yang penting sekarang terus menerus perbaikan. Masa lalu nggak mau kita ulangi lagi, dan jangan pernah kita ulangi kembali. Sekarang ke depan bersungguh-sungguh aja. Terus menerus perbaikan, terus menerus istiqomah. Apa yang sudah kita biasakan dalam amalan-amalan, dalam ibadah, coba terus lakukan. Terus perbaikan diri. Jangan ngurusin ya dikit-dikit kejelekan orang lain. Kejelekan orang lain. Sibuk we ngurusin kejelekan orang lain. Padahal diri lebih-lebih dari orang lain. Cuma diri sendiri nggak kelihatan, ada orang lain mah kelihatan. Janganlah, bukan waktunya lagi. Dulu mungkin belum mengerti, tapi cobalah sekarang. Keilmuan udah muncul, pemahaman udah ada. Terus menerus kita usahakan. Nah itu ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan Allah pun bimbing dengan wahyu dulu yang diperhatikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian yang terakhirnya 4 aja dulu ya. Langkah-langkah ingin mendapatkan husnul khotimah dan istiqomah. Tadi yang keduanya perbaikan diri lahir dan batin, yang ketiganya berdoa, yang keempatnya selalu zikir mengingat Allah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah jelaskan, fadzkuruni azkurkum. Maka ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Ingatlah kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Coba kalau kita diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatnya bukan ingat gambaran makhluk. Dah Allah mah dengan makhluk beda. Artinya apa? Kebaikan yang akan kita dapat. Waskuruli wala takfurun, dan bersyukur kepadaku dan jangan kufur. Ingat terus menerus. Bahkan insya Allah ingatnya kita pun sampai menjelang napas kita terakhir itu akan ingat. Sementara kalau sampai terakhir kita ingat kepada Allah, bahkan sampai mengucapkan kalimat tauhid, itu dari beberapa hadis kan, riwayat Muslim ada, riwayat Imam Abu Daud ada, kemudian riwayat Imam Hakim pun ada, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi kan kadang ujung seseorang tuh tergantung juga kebiasaan sehari-harinya. Sehari-harinya ngomongnya mah gogog. Atau jauh di ujungnya akan mendapatkan la ilaha illallah. Berarti yang sehari-harinya pun dia membiasakan mengucapkan la ilaha illallah gitu ya. Maka coba beres sholat gitu ya, ucapkan la ilaha illallah. Supaya terbiasa terus menerus, ingat terus menerus. Dan kembali lagi sebagaimana tadi uraian yang di awal, akhiru kalamihi la ilaha illallah yang sepaket juga, bukan lisannya saja. Makanya harus ada waktu yang sebelumnya, keyakinan dan amalnya ada. Bukan dengan ingat kepada Allah. Soalnya tuh di akhir kehidupan kita tuh iblis tuh memaksimalkan usahanya supaya kita celaka. Mungkin sering kita nuntun juga yang meninggal dunia kan. Kalau dia amalnya nggak baik dan Allah arahkan kepada memang tidak baik, kita nuntun pun coba di telinganya. Saya pernah dulu kejadian dulu ya.
Usia masih berapa? Dulu masih ingat 20-an itu. Pernah nuntun. Ke telinganya ngucapin dari kalimat yang panjangnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Panjang, mungkin repot. Diperpendek la ilaha illallah. Sampai yang paling pendek Allah, Allah. Tapi keluar dari lisannya apa? Saya yang ngomong di telinganya, sementara di luar ada yang ngobrol, ya lagi banyak ya, banyak orang. Ada yang ngomong agak keras, telur busuk. Apa yang diucapkan oleh orang yang sakaratul maut? Bukan kalimat la ilallah yang di telinganya, malah dia ngomong telur busuk, sampai segitunya. Jadi yang di luar yang jauh diikuti, yang di pinggir telinganya enggak. Nauzubillah kan. Jadi nggak mudah ingin di akhir kehidupan la ilaha illallah, nggak mudah. Angkanya cina banyak yang nuntun. Dari sekarang. Karena setiap bahasa mengucapkan itu, ya sepaket keyakinan dan perbuatan. Maka kita dilatih terus menerus. Sehingga benar-benar di ujung kehidupan kita mengingat kepada Allah. Jangan diingat selain Allah. Dituntun ingat Allah pun nggak akan ingat malah selain Allah. Udah jauh ucapan Allah ke telur busuk. Jauh banget kan? Dan juga jaraknya pun yang ngucapin dari lapad asyhadu alla ilaha illallah sampai la ilallah sampai Allah saja itu dekat, sementara yang ngomong telur busuk mah jauh. Tapi lisannya malah mengucapkan telur busuk. Nauzubillah tuh ya, gambaran di sana teh. Ternyata emang kehidupan teh apa? Judi, orang lain Jumatan, ini boro-boro Jumatan. Nah, mabok gitu ya. Kalau udah berkeluarga, nah itu pelajaran bagi kita. Maka cobalah memaksimalkan ya 4 tahapan ini, mudah-mudahan bisa jadi habitat kebiasaan kita. Dan kalau ini 4 tahapan saja nggak perlu banyak lah ya. Karena ada ulama sampai ada 7 tahapan, sementara 4 tahapan saja insya Allah cukup untuk mengejar husnul khotimah. Nah, kalau nggak mengejar itu mah kita lewat apa? Iman banyak turunnya, amal banyak malasnya, akhlak banyak jeleknya. Coba kejar ini, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Cuma ketika ingin perbaikan, gangguan banyak. Ketika ingin istiqomah, gangguan banyak. Bisa saja yang jadi gangguan bapak teh istri bapak, bisa anak, bisa pekerjaan, terus menerus bergantian. Bahkan tadi bisa nafsu sendiri, bisa temannya. Nah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi bahasanya waskuruli wala takfurun. Ketika kita bersyukur, apa sih syukur itu? Menempatkan segala sesuatu di jalan Allah. Jadi ketika memaksakan berarti kita lagi bersyukur. Allah akan datangkan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat yang lainnya apa? Kita bukan nikmat urusan dunia. Nikmat yang lainnya mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya bisa dipahami nih? Ini langkah-langkah dalam rangka mencari husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan kita pun nanti dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan husnul khotimah. Amin ya. Tetapi jangan amin doang, amalnya praktekkan. Awalnya aminnya sering, hari amalnya enggak gitu. Mungkin untuk uraiannya saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita mengamalkan semua. Ini pun dalam rangka saya usi nafsi ya, menasihati diri sendiri, wa iyyakum, dan untuk kita semua. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa ya. Doa, langsung aja doanya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa salim wa radallahu anhu li sahabati rasul ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir. Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma arhamna ya rahim, waltuf bina ya latif,
Allahumma kshif anna wasrif anna al-bala wal waba wal fasha wal fitana wa ta'un wa syara'ida wa syarul a'da'i wal hasidin wal humuma wal ahjana wa siyala soilin. Allahumma ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Pada malam ini kami berkumpul bermunajat kepadamu ya Allah. Dalam kehidupan kami kadang sering bermaksiat kepadamu ya Allah. Kadang maksiatnya pun kami gak sadar ya Allah. Maka kami sekarang berkumpul karena kami yakin ketika kami berdoa bersama-sama ya Allah, Engkau akan lebih mendengar permintaan kami ya Allah. Allahumma arhamna ya Rahim ya Allah. Berikanlah rahmat kepada kami semua ya Allah. Karena tanpa rahmat-Mu kami yakin tidak akan bisa hadir di tempat ini ya Allah. Maka berikanlah rahmat dan kebaikan kepada kami ya Allah. Ultufina ya Latif ya Allah. Lembutkanlah hati-hati kami ya Allah, sehingga dimudahkan untuk melakukan hal-hal yang baik ya Allah. Jangan keraskan hati kami ya Allah. Mudahkanlah pendengaran kami mendengar kebaikan ya Allah. Mudahkanlah lisan kami mengucapkan hal yang baik ya Allah. Dan perlihatkanlah mata kami untuk melihat hal yang baik ya Allah. Jangan Engkau tutup mata kami, jangan Engkau tutup telinga kami ya Allah. Jangan sampai tutup hati kami ya Allah, tapi lembutkanlah hati kami untuk menjalankan hal-hal yang baik ya Allah. Ya Allah, bukakanlah kesulitan kepada kami semua ya Allah, kebingungan ya Allah. Jauhkan kami dari musuh-musuh ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama robbayana sigara wa tawil umurahum wa hasil maqasidahum warjukhum rizqan kasiran halalan thayyiban min ghairi ta'abin wala masakin ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, karena kadang ketika mereka menginginkan kami hadir di sisinya ya Allah, kami masih sibuk dengan kebutuhan kami. Kami masih sibuk dengan keluarga kami ya Allah, sehingga tidak bisa menghadiri kedua orang tua kami ya Allah. Maka ampunilah ya Allah dosa-dosa kami terhadap orang tua ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afalindal hisab. Allahumma ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqina min khatayana kama yunaqqa sabul abyadi minadanas. Allahumma agsilna bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari dosa-dosa kami ya Allah, sejauh-jauhnya ya Allah. Karena tanpa Engkau ya Allah kami tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.